Oke, salam jumpa kembali pendengar. Saya Jose Marwoto. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber yang keren banget ya, sahabat lama. Saya sengaja undang khusus untuk bisa memberi satu insight pencerahan kepada kita. Karena kita sebentar lagi akan melewati yang namanya angka 2024 gitu kan, 2024. Dan kita akan memulai dalam kehidupan kita sehari-hari dengan angka yang baru, 2025 gitu. Nah karena itu, apa yang sudah lewat tentu adalah sebuah bukan sekedar pengalaman, tapi harus menjadi kebijaksanaan bagi kita. Tetapi untuk ke sana kita kadang-kadang membutuhkan orang juga ya untuk membantu kita merefleksikan apa sebenarnya yang sudah berlalu dalam hidup kita sepanjang 2024 ini dan bagaimana itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk melangkah di tahun 2025. Ada Pak Rui Pamadikan. Beliau ini sahabat lama, penulis buku dan juga narasumber yang sudah cukup populer di Radio Hardline dalam program Inner Journey. Wow, langsung saya sapa saja beliau. Apa kabar Pak Rui? Kabar baik. Kabar baik. Pakai mikrofon Pak. Iya. Okay. Baik, kabar baik. Terima kasih. Lama banget ya nggak ketemu ya. Iya. Kita kemarin ketemu tanpa sengaja, ternyata ini Anda mengatakan, Mas ini bukan kebetulan loh. Saya kepikir, wah kayaknya saya harus ngundang beliau nih lagi. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Oke, ngomong-ngomong tahun 2024, gimana kita harus merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nih Pak Rui? Oke, baik. Barangkali karena kita memang sudah lama nggak bicara inner journey ya. Di dalam perjalanan inner journey saya itu, di akhir 2024 memang ada beberapa hal yang barangkali patut kita cermati bersama nih, Mas Yose. Ya, perjalanan ke dalam itu kan perjalanan yang panjang ya, yang terus berproses dan barangkali juga tidak pernah usai. Ya, yang penting kita jangan berhenti. Nah, dalam refleksi saya itu semakin saya berjalan ke dalam, ya, ternyata justru makin memahami substansi realitas yang di luar. Oh. Nah, ini yang saya dalam akhir tahun 2020 saya melihat bahwa ternyata realitas-realitas di luar itu adalah atau hanya sebuah refleksi atas dunia internal di dalam kita. Oh. Jadi kalau kita semakin memahami kedalaman kita, kita juga semakin memahami realitas yang ada di luar kita. Ya, misalnya ya 2024 ini, misalnya kita sudah melalui tahun politik yang cukup berat ya. Wow, betul. Ada pilpres, ada pilkada, ya dan seterusnya. Pileg juga ya. Ada pileg. Nah, kita melihat bahwa realitas yang kemudian muncul dari dunia politik ya, yang kita lalui sangat gembira di 2024 ini adalah banyaknya narasi-narasi politik ya yang warnanya macam-macam, ya kan? Yeah. Ada yang membuat perpecahan, ada yang sifatnya insinuasi, yang sifatnya apa itu sampai kepada hoax dan seterusnya karena ada maksud-maksud tertentu di dalam dunia politik, ya kan? Nah, dan sebenarnya kalau saya merefleksikan itu, apakah terjadi narasi kebencian, apakah terjadi narasi fitnah, apakah terjadi narasi yang positif untuk persatuan? Sebenarnya realitas di luar itu kan menunjukkan realitas di dalam orang-orangnya sendiri. Oh, jadi kalau kemudian dunia di dalam ya itu terpecah, kan yang keluar juga memecah. Kalau yang di dalam itu mempersatukan, maka yang keluar kan mempersatukan. Betul, betul. Kalau yang di dalam itu penuh dengan kebencian, maka keluar pun penuh kebencian. Jadi artinya, oke, saya melihat, artinya realitas politik pun di luar yang terjadi melalui media, itu pun juga mencerminkan dunia dalam. Maksudnya bisa memahami bahwa sebenarnya realitas di luar itu adalah cerminan refleksi dari dunia dalam. Dari orang-orang
individu atau pribadi, tapi juga dari sebuah kelompok, dari sebuah organisasi, Iya. ormas maupun orpol, yang mencerminkan kedalaman mereka sendiri, Iya. ya, yang kemudian tercermin keluar. Oh. Jadi kalau melihat seperti ini sebenarnya oke, bahwa cerminan realitas, substansi realitas di luar itu memang sebenarnya hanya refleksi, pantulan dari realitas yang ada Yang di di dalam. dalam. Apa Mas ini Yose. bisa dikatakan semacam pendekatan platonis gitu? Yang soal manusia goa itu kan? Iya, Jadi yang di luar itu sebenarnya kayak sorotan apa yang di dalam. Iya. Kayak proyeksi lah, proyektor ya. kayak proyek. Memproyeksikan gitu ya. Kayak proyeksi. Dan Dan ya. misalnya yang lain lagi, misalnya kita di tahun 2024 ini, bagaimana dunia teknologi komunikasi begitu maju dengan penemuan-penemuan baru, entah dalam bentuk platform, ya kan? Iya. Kalau kita lihat ada X, ada Gemini, Iya. ya kan, ada ChatGPT, ya, ada Iya. AI, sehingga kita Iya. bisa merekayasa berbagai macam gambar maupun suara dan seterusnya. Nah, atau kemudian sistem konduktor yang sangat luar biasa, ya, bagaimana dengan chip yang kecil kita bisa ada berapa terabyte di dalamnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu kan mau menunjukkan bahwa betapa jeniusnya otak kita, otak manusia. Iya. Ya. Jadi apa yang keluar dari seluruh kecerdasan buatan itu adalah kan cuma mencerminkan betapa hebatnya otak kita. Ya, kompleksitas dari sistem digital dan seterusnya itu kan sebenarnya mempresentasikan dari kecerdasan otak manusia sendiri. Oke. Bagaimana satu chip tertentu kemudian bisa berapa terabyte. Iya, Coba betul, bayangin betul. otak kita. Kalau kita anggap ini sebagai server, Iya. Wow. kita bisa ingat, Mas Jose ingat kejadian waktu masa kecil. Iya. Ya, Memori masa itu, kecil, ya, tiba-tiba kita masih ingat sampai sekarang. Itu berapa terabyte sebenarnya server otak kita? Belum lagi ingatan akan orang lain ya. Itu baru diri sendiri loh. Terabyte. Ingat orang lain, komunitas, dunia, ya kan. Lalu ketika kita menciptakan apa itu server, big data, cloud, ya, blockchain atau apa, itu kan sebenarnya cerminan dari kejeniusan otak manusia sendiri yang tercermin keluar. Oke. Adakah sesuatu yang keluar yang tidak berasal dari kemampuan diri kita? Nggak ada. Ada. Semua Ya. dari Artinya, inner semua ya. Dari inner semua, Mas. Dari inner semua. Ini yang refleksi saya. Iya kan? Gitu. Sehingga refleksi saya di akhir tahun ini kemudian memang segala sesuatunya kemudian kita mesti harus merefleksikan, ya, terutama adalah dunia dalam kita, dunia internal kita nih. Ya, dunia internal kita. Kira-kira seperti itu. Wow. Artinya gini, Pak Rui, kalau kita mau memulihkan kondisi sosial, politik gitu ya, kondisi pergolakan di konflik-konflik dan sebagainya yang kita catat sebagai konflik relasi dengan orang, dengan lingkungan hidup, mungkin dengan penguasa dan sebagainya. Sebenarnya yang harus dipulihkan adalah sesuatu yang dari dalam diri kita. Kira-kira begitukah? Ya, paling tidak adalah mengidentifikasi dulu bagaimana sistem, kerangka berpikir, mindset, ya, cara pandang, angle dari kita sendiri terhadap realitas di luar. Iya. Ya, dicek dulu. Jangan-jangan itu semuanya adalah ya refleksi kita sendiri. Jadi yang dicek memang pertama-tama adalah yang di dalam. Oke. Yang di dalam. Ya, maka ini sangat-sangat penting. Ya. Karena kalau kita katakanlah ya, kalau kita Mas Josi biasa meditasi atau apa ya, semakin kita masuk ke dalam kekosongan, ya kan, dalam meditasi untuk mencari kedamaian, kebahagiaan, itu kan sebenarnya kita masuk ke dalam kondisi di mana sebenarnya kita ada di dalam
kekosongan Hmm. yang sebenarnya adalah cerminan Ya. dari alam bawah kita yang sangat kecil ini. Karena Hmm. kalau kita sedikit belajar mengenai fisika kuantum kan, seluruh struktur atomik kita itu kan Mhm. ketika ada inti atom, ada proton, ada elektron, ya ternyata jarak antara yang di inti atom antara proton elektron pun ternyata kekosongan, Mas. Oh. Jadi ketika kita punya sel atomik di sini Mhm. sekian miliar Hmm. atom, kalau kita masuk ke dalam ini, loh kok atom-atom ternyata kosong, Oh. ya kan? Namun itu juga ketika kita keluar ke makrokosmos, Mhm. ya kan, dengan teori lubang hitam, Hmm. ya dengan Black hole itu. dan black hole dan seterusnya. Itu juga kekosongan. Hmm. Ketika kita ke dalam kekosongan, Hmm. keluar juga kekosongan. Oke. Namun semakin kita ke dalam, semakin paham juga bahwa realitas di luar pun juga kekosongan juga. Hmm. Artinya fakta ini apa? Berbicara apa kepada kita sekarang? Apa? Bahwa bicara mengenai realitas yang kita lihat saat ini harus kita pahami di dalam konteks kemampuan kita memahami realitas diri sendiri. Ya, karena ini yang paling penting, ya, yang paling penting untuk memahami ini. Apakah saya mengupayakan yang positif, yang penuh persatuan, ya kan, mengupayakan perdamaian, bukan kebahagiaan, atau bukan yang itu semuanya. Karena itu akan tercetak keluar. Makanya hati-hati dengan apapun yang kita buat, apapun yang kita katakan, karena itu bagian refleksi dari realitas. Oke, satu hal nih Pak Rui, kita melihat bahwa memang tadi Anda sudah singgung gitu ya, tahun-tahun ini kan ya sejak kemarin itu menjadi momentum kematangan lah teknologi seperti AI dan yang generatif seperti itu gitu. Mulai matang, walaupun mungkin saya lihat masih banyak yang akan berkembang ya, yang akan terjadi gitu kalau kita lihat memproyeksikan apa yang akan terjadi dengan AI gitu. Dan digital living lah, kehidupan digital yang menurut saya reaksi-reaksi kita terhadap dunia digital ini kan reaktif. Artinya kita gitu ya spontan kalau baca sebuah headline news gitu ya di dalam website dan sebagainya atau yang tersebar di sosial media, reaktif kita langsung menjudge ini saya suka, nggak suka, benci dan suka dan cinta dan sebagainya lah gitu. Jadi tidak ada kedalaman di situ. Saya melihat justru kalau saya refleksikan kita dibawa dengan arus digital ini, kita dibawa hidup makin dangkal gitu. Hanya sekedar reaktif, suka dengan status orang, reels, nonton itu reels itu. Ya gitu, tapi setelah nonton reels 1 jam, saya pernah nyoba itu Pak Rui. Nonton reels 1 jam di Instagram, setelah itu saya dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Memang beda antara kita sebagai followers, sebagai creators. Sebenarnya jiwa-jiwa yang makin tenang itu makin cerdas. Jiwa-jiwa yang makin paham mengenai misi jiwanya, itu makin kreatif dan makin inovatif. Karena dia menjadi co-kreator, mencipta. Co-kreator, oke. Maka dibutuhkan di dunia ini lebih banyak orang-orang yang mencipta, bukan followers. Ya kan? Nah kalau kita followers, ya mungkin kayak gitu tadi. Ya, tadi. Jadi kedalaman itu membuat kita artinya gini, yang kreatif. Digital ini bisa menjadi tools untuk kedalaman juga. Oh iya. Untuk menjadi perjalanan inner juga. Karena munculnya segala macam kreativitas yang muncul dalam bentuk digital, platform dan seterusnya, itu kan sebenarnya muncul juga dari refleksi atas kemampuan para pencipta ini pada kedalaman, pada kemampuan intelektualnya, pada kemampuan otaknya, yang sebenarnya sudah ada, sudah diberikan, sudah tercipta. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua. 2024 ini kan juga banyak sekali ada kejadian-kejadian alam ya. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, angin puting beliung, kemudian perubahan iklim. Nah, refleksi saya di akhir tahun ini adalah mari kita memahami ini bukan dalam konteks atau angle misalnya, oh ini alam sedang marah.
alam sedang balas dendam, Mhm. ya, dan seterusnya. Menurut saya, refleksi saya adalah, mari kita lihat ini dalam sebuah prinsip keseimbangan. Hmm. Karena alam itu tidak pernah punya kategori. Oke. Ya kategori marah, kategori apapun. Tapi adalah kategori prinsip keseimbangan. Ya. Atau di dalam some extent itu ada karma. Iya. Ya, dalam pengertian karma. Nah, karena mengapa kemudian timbul puting beliung misalnya ya, angin ribut ya. Kalau kita belajar fisika kan, oh ya, ini angin itu bergerak dari udara panas ke udara dingin. Semakin diferensiasinya antara panas dan dingin, angin akan bergerak lebih cepat, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya alam ini bergerak sesuai dengan hukum alam, ya kan? Semakin diferensinya semakin tinggi, maka dia akan bergerak kan lebih cepat. Nah, pertanyaannya adalah kita manusia ini, ya barangkali karena kita menciptakan satu lingkungan ya tertentu yang menimbulkan panas, mungkin banyak pabrik, ya, rumah kaca dan seterusnya, ya. Di sisi lain mungkin ada ketimpangan pembangunan di tempat lain mungkin, jika ini menimbulkan perubahan iklim. Iya kan? Dan sebenarnya alam menyesuaikan saja dengan perilaku manusia, dengan tindakan manusia, ya kan? Karena hukum alamnya begitu, ya kan? Misalnya kenapa banjir? Ya, sebenarnya ya kalau kita melihat hukum alam, ya air itu selalu akan turun ke bawah. Mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Jarang yang naik ke atas. Naik ke atas kalau dipompa. Itu air mancur namanya. Nah, ketika air turun ke bawah, itu memang sesuai dengan hukum alam. Tapi mengapa pertanyaannya? Mengapa kemudian air berduyun-duyun datang ke bawah? Mungkin karena sudah tidak ada hambatan lagi di pegunungan sana. Di sawah di sana. Karena apa? Pohon-pohon besar yang mungkin tadinya akar-akarnya bisa menahan air, tidak terjadi longsor, tidak terjadi. Ini sekarang mulus karena pohon-pohon besar ditebangin, ya dan seterusnya. Nah, bahwa kemudian air mengikuti hukum alamnya turun ke bawah karena tidak ada hambatan lagi. Nah, perilaku manusia yang kemudian harus direfleksikan. Mengapa terjadi angin ribut? Mengapa terjadi banjir? Iya kan? Apalagi misalnya soal gempa bumi. Ya, memang ada waktu alam itu merelaksasi dirinya oleh karena pergerakan oleh lempeng-lempeng yang memang terjadi secara alami. Iya, itu kan saling menekan, menumbuk dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu refleksi kita di 2024 ini, refleksi saya adalah menyikapi banyak hal ini, misalnya kejadian-kejadian, katakanlah bencana-bencana alam seperti ini ya, kembalinya refleksi kepada tingkah laku manusia. Ya, karena itu semuanya alam hanya mengikuti hukum alam. Sehingga kita refleksinya adalah, barangkali yang harus dikoreksi bukan alamnya, bukan alamnya. Karena kita juga gak mengkoreksi alam kecuali, oke, kita sekarang mulai menyeimbangkan, misalnya tanam pohon lagi dan seterusnya sehingga tidak terjadi banjir dan seterusnya. Seperti itu. Oke, soal ekologi itu ya, refleksi. Soal ekologi. Ya, 2024 dengan peristiwa-peristiwa politik tadi ya dan seterusnya. Kemudian dengan peristiwa-peristiwa alam yang kita alami selama, kita mesti harus mengambil sebuah sikap yang lebih bijak. Yang kembalinya selalu kepada manusianya, ya bukan kepada alam. Pak Rui, lalu 2025 kira-kira sikap mental seperti apa yang harus kita siapkan gitu untuk memasuki 2025 menurut Anda? Ya, frekuensinya mesti frekuensi yang lebih tinggi. Maksud saya adalah frekuensi yang lebih positif dalam diri manusia. Nah, frekuensi tertinggi itu kan adalah cinta kasih semesta. Ya, artinya ada
bagaimana menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan antara perilaku manusia, ya, kemudian alam, ciptaan, ya, tidak saling membunuh, ya kan, tidak saling meniadakan, ya, tapi kemudian membangun bersama-sama, ya, sehingga lebih tercipta keseimbangan semesta ini, ya, alam, tumbuhan, ya, binatang, manusia, ya kan, dan seterusnya itu lebih terjaga, dan harus saling menjaga keseimbangan itu sehingga tercipta dunia yang lebih baik, ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak dalam frekuensi itu, frekuensi untuk kasih sayang, ya, cinta kasih kepada semua ciptaan, kepada semua makhluk, ya barangkali kita akan terus di dalam bencana-bencana, terus di dalam keterpecahan, ya, dan kita terus, hidup kita terus oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, konflik antar manusia, karena banyak yang tidak paham, ya, mengenai masing-masing mengenai tujuan dari kehidupan saya diciptakan, untuk tujuan apa? dari jiwa saya sendiri untuk apa? Ya, ketika itu disadari, mudah-mudahan nih Mas Yusi, lalu perilaku keluarnya, eksternalnya juga lebih baik, lebih bagus, lebih mempersatukan. Oke. Ya, kira-kira semacam itu. Kalau itu tercipta luar biasa. Pendengar, ini menarik ya catatan dari Pak Arwi Pamadikan bahwa apa yang di luar itu adalah proyeksi apa yang di dalam. Iya. Jadi mungkin di tahun 2025 ada baiknya kita mulai menata apa yang di dalam, memulihkan apa yang ada di dalam, ya kan? Lalu juga membangun keharmonisan yang ada di dalam. Ya. Karena dengan demikian akan memberi vibrasi juga ya kepada, kalau misalnya kita di dalam tuh kacau, pasti di luar juga berantakan gitu. Udah kelihatan. Iya kan? Kadang-kadang gini Pak Rui, kadang kamar saya kacau, berantakan gitu ya. Tapi ketika saya menata kamar saya, hati saya juga tertata loh. Betul ya? Betul. Menata buku itu tiba-tiba hati saya lebih tertata juga gitu. Itu koneksinya ada gitu. Ya, sebenarnya kalau lihat kronologinya, karena hatinya tertata dulu, baru bisa menata yang di luar. Bukan karena betul. Iya kan? Bukan menata yang di luar baru hatinya tertata. Karena hati saya ingin tertata, lalu ada gerakan action untuk menata yang di luar. Ya. Nah, harus dari dalam dulu. Iya. Dulu, gitu. Oke, saya jadi teringat satu pepatah kata-kata bijak mengatakan bahwa kita hanya bisa membelanjakan apa yang ada di dompet kita. Ya, setuju. Jadi apa yang muncul dari mulut kita itulah cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Perilaku kita, sikap kita itu yang ada di dalam hati kita. Gitu ya Pak Rui ya kira-kira. Tapi sekarang di dunia digital hutang juga gampang. Oh gitu. Oke, Pak Rui terima kasih sudah berkenan. Kiranya ini bukan pertemuan terakhir tapi kita bisa lanjutkan kembali program Inner Journey yang menginspirasi pendengar kita. Ya. Terima kasih Pak Rui. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit undur. Keep on growing and never give up.